Guys, lihat tuh kalung yang dipakai girl band berkilauan seperti meteor kan? Iya bener dah. Kalian harus merebut semua kalung itu sebelum terlambat. Segera, sekarang juga ya. Iya Bu, kita akan ngelakuin itu. Kalau kita bisa lepasin kalung mereka, pasti Nuts Doni akan terlepas juga. Ya, tapi ini benar. Aku bakal bantu. Dicari seorang ibu umur 50 tahun dengan tai lalat di dagu. Yang merindukan seorang anak. Kayaknya ini misi kita selanjutnya. Kita harus ke alamat ini. kamu kenapa? Udah, lo jangan gitu dulu ya. Gue kesini karena gue merasa bersalah. Lo udah nolongin gue soalnya. Udah, gue anterin lo pulang ya. Oke. Ibu cepet banget hilangnya. Mana ya ibunya? Cepet banget. Mana sih? Ibu! Bu! Ibu! Ibu! Hah? Kejar angkot itu! Kenapa? Udah cepet, ntar aku jelasin, oke? Oke. Gimana tuh? Mama, bentar. Ibu tadi kenapa ngintip? Atau jangan-jangan ibu kandungnya dia? Ibu ini ada nenek di dagu. Pasti ibu ini ibu kandungnya si artis. Gue harus kasih tau Ryan next. Ini udah berhasil nemuin ibu itu. Gue harus balik ke rumah lagi. Temen aku udah berhasil nangkap ibu yang tadi. Dan kayaknya itu ibu kandung kamu. Apa? Ibu kandungku sudah ketemu? Ya, belum pasti sih. Kamu harus ikut ke sana buat pastiin. Oke, kita ke sana. Yuk. Benar, memang benar sekali. Kalau ibu adalah ibu kandungnya. Ibu sangat menyesal sekali karena sudah meninggalkannya untuk tinggal bersama adik ibu. Tapi itu semua ibu lakukan karena demi masa depannya, supaya dia bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Kehidupan kami dulu sangat miskin. Lalu kemudian suami ibu meninggal. Ibu frustasi. Ibu tidak tahu harus melakukan apa lagi. Lalu ibu menitipkannya. Ibu sangat menyesal. Ibu, Anakku.
Ibu ya nak. Maafin Ibu karena sudah menyanyiakan kamu. Aku sudah maafin Ibu. Aku cari Ibu selama ini, Bu. Terima kasih ya nak ya. Terima kasih karena sudah mau memaafkan Ibu. Iya, Bu. Ayo kita pulang, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih nak. Iya, sama-sama, Bu. Hai guys. Tuh, Astrid, kok sama Andi? Andi bukannya udah gak suka sama Astrid? Loh, kalian kenapa sih ya? Kok pada heran gitu gue anterin Astrid? Gue anterin Astrid cuma balas budi, gak ada yang lain. Udah, gue pergi dari sini. Andi, Dit! Udahlah, gak usah kejar. Dia juga gak bakal ingat apa-apa kok tentang lo. Guys, akhirnya misinya selesai juga ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung aja misi kalian yang kali ini cepet selesai. Jadi kalian bisa dapetin kerang kebahagiaan lebih cepet. Ya. Apa itu? Ini pasti karena kebaikan. Iya. Juga. Loh, Coba. Buka. Belum tuntas. Maksudnya apa ya? belum tuntas maksudnya misinya belum tuntas. Ah, udah aneh banget. Guys, gimana kalau kita tanya Bu Maya? Bu Maya kan nggak ada. Iya. Kamu bawa pesan dari Ibu Maya? Ya, benar. Belum tuntas. Lebih baik kalian temui ibu dan anak itu lagi. Katanya kita harus temuin Ibu dan anaknya. Makasih ya. Oh ya, kamu gak kerja hari ini? Iya, sebentar lagi aku berangkat. Aneh. Katanya baik-baik aja kok, ya kan? Iya tuh lakur-lakur aja. Terus apanya yang belum tuntas ya? Tahu. Tapi tetap aja, kita harus selidikin. Ya udah, kita awasin aja. Oh iya, Bu. Boleh nggak aku minta tolong nanti ambilin perhiasan aku? Soalnya aku ada syuting hari ini. Tentu aja sayang, nanti ibu akan ambilkan buat kamu ya. Permisi ibu. Iya. Ini saya mau mengambil pesanan anak saya. Oh iya, tunggu sebentar ya, Mbak. Terima kasih. Bu. Kamu? Pak, tangkap ibu ini, Pak. Loh, baik, Bu. apa-apaan ini? Ayo ikut kami. Ibu mencuri, Bu. Ayo Loh, ikut kami. salah saya apa, Pak? Saya tidak bersalah. Lepaskan saya. Bu, Ibu jangan asal nuduh ya. Saya nggak nuduh. Tolong, Pak. Geledah tas ibu itu, Pak, sekarang. Baik, Bu. Apa ini? Loh, kenapa?
ibu nggak boleh berkelit. Ikut kami sekarang. Tapi bukan saya, Bu. Bukan. Saya nggak pencuri. Saya bukan pencuri, Bu. Bukan. Aduh, kenapa ya? Kok bisa begini? Aduh, tolong, Pak. Lepaskan saya. Saya tidak bersalah. Deh, tolong saya, Deh. Tolong. Oh ya? Oh, jadi dia udah kamu tangkap. Bagus. Kerja kamu bagus. Kalian? Kok ada di sini? Maaf, kita nggak ganggu kan? Ya, tadi kita kesini cuma mau mampir. Mau ngeliat keadaan lo sama nyokap lo gimana? Baik-baik aja kan? Iya, tentu saja kita baik-baik aja. Bagus lah. By the way, tadi kamu nelfon siapa? Kok serius banget? Emang siapa yang ketangkep? Iya, siapa? Enggak, itu biasalah paparazi. Udah ngeganggu banget gitu. Jadi ya aku nyuruh pihak keamanan buat nangkep. Paparazi. Halo, Nda? Halo, Tris. Sekarang gue lagi di toko perhiasan. Lo tau nggak? Ibunya artis itu dituduh mencuri perhiasan. Tapi emang pas dicek, emang ada perhiasan di dalam tasnya. Apa? Yaudah dah, gue kasih tau Raya, oke? Lu kabarin gue ya. Iya, oke. Bye. Indah, kenapa kalau panik gitu? Bukan Indah, tapi nyokapnya dia. Kenapa? Nyokapnya dia ditangkap sama pemilik toko perhiasan. Dia dituduh mencuri. Oh ya? Ya, makanya Indah ngabarin gue buat bilang ke lo. Oke, terima kasih. Hah? Lo kok santai banget sih? Ini nyokap lo loh. Ya ampun. Ya maaf, aku saking kagetnya. Terus aku mesti gimana? Ya udah, mendingan sekarang kita susul ke sana, biar kita bisa ngeliat keadaan di sana juga. Oke, ayo, aku ambil tas dulu. Ya ampun. Yaudah, ayo cepetan. Sempet-sempetnya lagi. Ayo. Sumpah, Pak, sumpah. Saya nggak mencuri. Saya nggak mengambil semua perhiasan itu, Pak. Saya ini orang baik-baik, Pak. Saya bukan pencuri. Kami menangkap Ibu karena ada bukti, Bu. Jelas-jelas perhiasan itu ada di tas Ibu. Gimana mungkin bisa masuk sendiri kalau nggak Ibu ambil? Saya sendiri juga nggak tahu, Pak, kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi benar, Pak. Bukan saya yang memasukkan semua perhiasan itu di situ, Pak. Tolong, Pak, tolong bebaskan saya dari sini. Saya benar-benar nggak tahu, Pak, tolong. Semua maling nggak akan ada ngaku, Bu. Mana bisa kami lepaskan Ibu? Coba Ibu pikir-pikir, kenapa perhiasan itu ada di dalam tas Ibu? Ibu benar-benar nggak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Benar-benar nggak tahu. Dah. Nah, Sebenarnya ada apa ini? aduh, nah Ibu benar-benar nggak tahu deh kenapa bisa jadi begini. Ibu kan mengambil perhiasan seperti yang kamu suruh Ibu kan. Terus tiba-tiba mereka menangkap Ibu dan mereka menuduh Ibu kalau Ibu itu mencuri perhiasan itu. Ibu benar-benar nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gitu. Tolong, Nak, tolong lepaskan Ibu, tolong bebaskan Ibu dari sini. Kami nggak sembarangan menangkap orang. Kami menangkap Ibu ini karena ada bukti. Dan kami nggak akan melepaskan Ibu ini kecuali ada jaminan atau ganti rugi. Kalau nggak ada, kami akan proses ke pihak yang berwajib. Jadi ada buktinya, Bu? Iya, Nak. Tapi Ibu benar-benar nggak tahu kenapa semua perhiasan itu bisa berada di dalam tas Ibu. Tolong, Nak, tolong Ibu. Tolong keluarkan Ibu dari sini, Nak. Tolong. Kamu mau bayar ganti ruginya kan? Kenapa bisa kayak gini atau ada cerita di balik ini? Nanti kalian bisa omongin setelah ibu kamu pulang. Iya, bayar aja. Kasihan ibu kamu. Aku nggak akan bayar. Kenapa? Itu ibu kamu loh, harusnya kamu tolong. Kalian denger kan? Ada buktinya. Siapapun orangnya, aku nggak mau bela orang yang bersalah.
Tunggu, nak. Tunggu. Tapi ibu tidak bersalah, nak. Semua ini adalah kesalahan. Papa, semua ini adalah kesalahan. Tolong saya, Pak. Tolong. Saya bukan pencuri. Tolong lepaskan saya dari sini. Gue gak ngerti deh, kenapa sih dia jahat banget sama ibunya? Sama sekali nggak ada nanya atau mau tahu lebih. Malah percaya aja sama pihak keamanan. Iya, aneh banget. Ya meskipun gue yakin banget kalau ibu itu nggak mencuri. Ya emang walaupun ya perhiasannya emang di dalam tas ibu itu. Tetap aja feeling gue tuh, ibu tuh nggak salah. Ya, lagian selepas ibu itu nyuri atau enggak kan, kalau misalkan lo sebagai anak, pasti lo bakal belain nyokap lo kan? Iya, kasihan banget ibunya. Gue makin gak tega guys. Kalau misalnya anaknya nggak mau bantuin ibunya, gimana kalau kita aja bantuin? Gue setuju dah. Tapi menurut gue ya, mendingan kita cari bukti buat nunjukin kalau ibu itu nggak salah. Guys, si ibu itu bukan ditarik sama di rumah punya toko ini. Berarti kita harus ke rumah itu dan cari rekaman CCTV buat bukti. Oh ya, satu lagi. Kita harus lidikin anak itu. Soalnya dia aneh banget. Yaudah, gimana kalau kita bagi tugas? Kalau nggak salah, di situ deh ruang CCTV-nya. Aku harus bisa masuk. Gue bilang juga apa? Bagus kan? Dia tuh emas, tapi nggak norak. Jadi cocok gue pakai. Dan kamu kok mendadak banget sih minta temenin buat beli kalung? Emang harus hari ini? Ya harus lah. Nanti kalau dibeli orang gimana? Gue kan nggak dapet apa-apa. Aduh, kenapa sih gue jadi mikirin Andi sih? Gue kan punya tugas yang lebih penting. Gue harus bisa masuk ke ruang CCTV. Pilih yang mana ya? Tadi mana itu? Ya bantuin pilih aja. Astrid, apapun rencana lo di sini, Trid, gue bakal gagalin. Lo mau ngapain? Ngindik-ngindik kayak gitu? Lo mau maling ya? Lo pasti mau maling kan? Enggak lah, Ter. Ada apa ini? Bu, saya lihat dia minik-minik dari tadi. Dia tuh pasti mau maling emasnya ibu. Enggak, Bu. Maaf, saya itu... Tangkap dia, Pak. Baik, Bu. Lo. Kak, lepasin. Apaan nih? Apaan nih? Bu. Hei, apa-apaan kamu? Kenapa kamu merusak barang saya? Pak, tolong hentikan dia, Pak. Baik, Bu. Ayo, naik. Tapi Andi itu... Udah, nggak penting. Mau dalam bahaya kan? Ayo cepet naik. Astrid! Ngapain lu bengong? Buruan naik motor, cepetan! Mana kak? Bagai pelangi di hati ini, bersama kita lukis cerita teman sejati. Kitalah sang putri, teman sejati. Kitalah sang putri, teman sejati. Sang putri
naik motor cepetan. Mana kamu? Aduh, gimana nih? Mana gue belum berhasil dapetin CCTV-nya lagi. Ayo cepet, naik. Cepetan, siap. Hei, berhenti kamu, hei! Hei, dia kabur, hei! Hei, berhenti! Ngapain di sini? Ya kan kamu SMS aku ya, makanya aku kesini. Lagi pula aku khawatir sama kamu, Ray. Perhatian banget sih. Lagian cuma ngintai doang kan? Enak aja ngintai doang. Banyak tahu yang mesti dikerjain. Sekarang aja aku tuh harus ngecek HP-nya, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Oh. Aku punya ide. Ide apaan? Nyamar. Nyamar? Iya, nyamar. Selamat malam, Mbak. Isi makanan ya. Ingat aku Kasih hingga nanti ku mati, sayangimu, hal yang terindah dalam hidupku. Ingat aku kekasih, hingga nanti ku mati, sayangimu, hal yang terindah dalam hidupku. Aduh, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf banget. Iya, nggak sengaja. Nggak bayar juga nggak apa-apa, Mbak. Gimana sih kalian? Iya, maaf ya, Mbak. Maaf ya. Udah, sana. Dan akhirnya kita berhasil juga ya. Tadi kamu nyanyi keren banget, romantis banget. Aku sampai lupa miss kita. Kamu juga keren kok. Tomboy gini, aku sampai pangling nggak kenalin kamu tau. Iya. Tunggu sebentar ya. Bentar aja, oke? Mau kemana? Doni! Ih, mana sih? Hai. Apaan nih? Lihat aku bawa apa? Jagung. Jagung? Ya. Aku lapar. Kok beli jagung? Enggak, mumpung ada jagung rebus ya kita rayain keberhasilan kita pakai jagung rebus. Oke? Iya. Oh, masih panas. Masih panas. Ini nih rumahnya. Pasti ibunya ada di dalam. Mumpung semua antek-antek si bos lagi sibuk bawa tuh ibu-ibu ke sungai, mending kita nyantai bang sambil ngopi-ngopi. Yoi, mereka bawa si ibu ke sungai ngapain? Diceburin kali bang. Iya kali ya. Iya. Kita ke sungai itu. Iya benar, yuk. Tolong lepaskan saya, Pak. Udah diam. Salah saya apa, Pak? Tolong lepaskan saya, Pak. Tolong. Saya tidak bersalah. Bapak mau apa, Pak? Tolong lepaskan saya, Pak. Saya minta ibu diam. Tolong, Pak. Ya, Bu, jangan berisik, Bu. Tolong lepaskan saya. Tolong lepaskan saya. Apa yang mau kalian lakukan? Salah saya apa, Pak? Ibu diam aja. Cepat, tendang selamanya. Tolong lepaskan saya. Jangan, Pak.
Indah, hati-hati Indah! Indah lama banget lagi. Harusnya deres banget lagi. Indah! 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 Glenn! Indah! Syukurlah kamu baik-baik aja. Iya, tuh. Ibunya pingsan. Tadi dia tenggelam. Di, lo kemana aja sih? Anterin gue jalan-jalan yuk. Nggak bisa. Gue ada urusan. Yaudah, gue duluan ya. Emang ada urusan apa sih yang lebih penting dari temenin gue? Yaudah urusan lo nanti aja, temenin gue dulu. Gue nggak bisa. Lu bisa kan pergi sendiri? Dan Terry, gue pikir-pikir lagi, mendingan kita putus aja. Gue udah nggak bisa lagi jadi pacar lo. Apa? Tunggu. Lo nggak bisa seenaknya mutusin gue. Baru kemarin lo bilang kalau lo cinta sama gue. Iya, emang awalnya gue cinta. Tapi lama-kelamaan, dan gue bisa aja kan berubah perasaan. Kalau cuma cinta kan bukan berarti nggak bisa jadi nggak cinta. Duluan ya. Enak gak? Enak. Itu tau, enak kan? Lapar ya? Ya ampun Don. Hah? Kita kasihkan makan deh sampai lupa ngecek HP-nya. Oh iya, coba cek. Don, lihat deh. Ada panggilan ke pemilik toko emas. Ngapain ya? Coba cek lagi. Ada SMS Ray. Don, pemilik toko emas itu. Oh iya. Misi sudah selesai. Kita udah berhasil nyeburin ibu kamu ke sungai. Guys! Sid! Gimana lo dapet nggak rekaman CCTV-nya? Enggak. Gue nggak berasa dapetin rekaman CCTV itu. Tadi datang dan dia bikin kacau semuanya. Tadi gue hampir ditangkap jadi dituduh sebagai pencuri. Untung aja gue bisa kabur. Tapi lo nggak apa-apa kan, Sid? Gue nggak apa-apa. Tapi CCTV itu... Ya. Guys, ini rekamannya. Gue berhasil. Yap. Yaudah, kita mendingan sel di sini dulu ya. Tadi gue ke rumah ambil handicap. Tonton di sini. Oke. Ini gila. SMS itu udah nggak buktiin semuanya. Kalau lo yang nyuruh mereka nyeburin nyokap lo ke sungai kan? Sang Putri.
bikin pengamen sembarangan. Ganggu tau. Lihat, minuman saya jadi tumpah kan? Iya maaf mbak, biar kami ganti. Biasanya nggak pernah ada pengamen yang masuk sini. Pengamen yang mangkal di daerah sini juga kami hafal semua. Mereka juga tahu kalau di sini nggak boleh ngamen. Pengamen tadi mungkin baru mbak. Yaudah, sana, bawa makanannya. Telat kan gua ke PH. Handphone gue. Klien! Kenapa mau lihat handphone saya? Saya nggak tahu mbak. Tadi saya taruh di sini. Kenapa bisa nggak ada? Sialan. Jangan-jangan pengamen itu yang ambil. Kenapa pengamen itu mirip salah satu dari 3 cewek itu ya? Itu memang dia. Bukan mirip, itu emang dia. Kurang aja. Balikin handphone gue. Tadi lo kan yang ngambil handphone gue. Mau lo apa sih? Ngambil handphone orang. Kok lo takut sih gue ngambil handphone lo? Kenapa? Lo takut ketahuan kalau lo yang udah sekongkol sama pemilik tukang emas tuh buat nyelakain nyokap lo? Iya. Gila ya, gue gak nyangka muka lo doang manis tapi kelakuan lo tuh minus. Jangan ngomong sembarangan lo. Ah udahlah, ngaku lah lo. SMS itu udah ngebuktiin semuanya. Kalau lo yang nyuruh mereka nyeburin nyokap lo ke sungai kan? Ya mana gua tahu kenapa dia SMS gua kayak begitu. Udahlah, kalian jangan maling teriak maling. Di sini tuh jelas-jelas kalian yang salah. Udah nyuri handphone gue. Tapi lo lihat sih. Di sini jelas-jelas ada yang sengaja masukin perhiasan ke tas nyokap lo, tau gak? Iya. Ini buktinya. Iya kan? Aku aja dulu. Iya, emang gue yang ngelakuin itu. Terus kenapa? Toh sekarang orangnya sudah tenggelam di sungai kan? Udah tidak ada bukti lagi kalau gue yang celakain dia. Anda? Oke. Kenapa, Stret? Ini udah nungguin ibunya. Apaan? Apaan sih kalian? Lepasin! Taksi! Diam lo. Lepasin! Ibu tenang dulu ya, Bu. Anakku! Bu, tunggu, Bu. Ibu harus tahu, kok anak ibu yang menyuruh orang-orang itu buat mencelakai ibu. Ya. Apa? Gile, kamu tuh sadis banget sih. Untung aja ibu kamu masih hidup. Tapi tetap aja, kamu udah melakukan percobaan pembunuhan. Dan tempat yang paling pantas buat kamu tuh penjara. Jadi bagus. Mending kita laporin dia aja ke polisi. Apa-apaan kalian? Pembunuhan apa? Ini buktinya orangnya masih hidup. Pokoknya aku nggak mau masuk penjara. Udah lah, biar gue yang telepon. Nah, tolong nak, stop. Jangan saya mohon, jangan telepon polisi. Tolong saya mohon nak, jangan lakukan itu, jangan telepon polisi.
Anak saya tidak bersalah, tidak sama sekali. Saya sendiri yang sudah mencoba untuk bunuh diri, Nak. Dengan melompat ke sungai. Anak saya tidak salah apa-apa. Bu, Ibu ngomong apaan sih? Jelas-jelas aku sama Dylan yang ngeliat kejadiannya. Iya. Bahkan aku yang nyelamatin Ibu. Mereka yang ngedorong Ibu ke sini. Kalian semua, tolong dengarkan saya baik-baik ya. Bagaimanapun dan apapun kejadiannya, anak saya tidak salah apa-apa. Dan kalau sampai polisi datang kemari, saya akan tetap bersikeras kalau semua ini salah saya. Saya yang sudah mencoba membunuh diri saya sendiri. Anak saya tidak salah apa-apa, Nak. Ibu rela berkorban buat aku. Dia malah melindungi aku. Dan kamu, anakku, jika memang kamu begitu menginginkan kematian ibumu ini, Nak, kamu tidak perlu repot-repot untuk mengotori tanganmu. Tidak perlu. Ibu yang akan melakukan itu sendiri demi kamu. Dan jika memang kematian ibu membuat kamu bahagia, maka ibu rela mati. Ibu rela mati demi kamu. Ibu jangan. Bu. Ibu. Jika memang kamu begitu menginginkan kematian ibumu ini, Nak, maka ibu rela mati. Ibu rela mati demi kamu. Bu, jangan, Bu! Ibu turun, Ibu! Bu, jangan, Bu! Bu, semua masalah kok bisa diselesaikan, Bu. Nggak usah kayak gini caranya. Bu, jangan, Bu. Tapi ini memang hal yang terbaik yang harus saya lakukan. Harus. Saya ingin membuat anak saya bahagia. Dan jika memang kematian saya bisa membuat dia bahagia, maka saya harus mati. Saya harus mati. Bu, jangan, Bu. Jangan kayak gini juga, Bu. Gue nggak boleh egois. Astrid bisa senyum lagi. Itu udah bikin gue bahagia. Sang putri. Sang putri. Jangan lompat, Bu. Aku mohon, Bu. Jangan lompat, Bu.
Buat kamu. Kok bisa sih? Kan kerangnya belum dapat semua. Kerang apaan sih? Gua ngasih bunga ke Astrid kok malah ngomongin kerang? Astrid, aku nggak tahu gimana cara jelasinnya, tapi aku cinta sama kamu. Cinta yang ku beri seperti embun di pagi hari. Semua yang terbaik, semua yang terbaik untukmu. Cinta yang ku beri seperti mata air yang jernih. Semua yang terbaik, semua yang terbaik untukmu. Akan ku berikan. Mantra itu memang membuat Andi menjadi gak jatuh cinta lagi sama Astrid. Tapi bukan berarti dia gak bisa jatuh cinta lagi. Perasaan yang kuat bisa mengikis tebalnya mantra itu. Perasaan Andi untuk Astrid terlalu kuat. Seberapa sering pun dihapus, perasaan itu akan selalu kembali. Astrid, kamu mau nggak pergi sama aku? Aku akan selalu bersamamu. Andi, kamu udah kembali. Aku mau. Semua hingga senja pun berlabuh. Ku akan selalu bersamamu. Gue nggak boleh egois. Astrid bisa senyum lagi. Itu udah bikin gue bahagia. Sekalipun dia bahagia dengan Andi, gue harus bisa relain. Astrid, aku Dik, aku tahu kok apa yang kamu mau ngomongin ke aku. Karena aku ngerasain hal yang sama. Makasih Astrid, karena kamu, aku jadi lebih baik. Iya. Guys, akhirnya Andi baik juga ya sekarang. Alhamdulillah. Berarti permasalahannya Astrid udah selesai. Tapi kesian Bio deh. Ya, walaupun kayaknya dia bisa terima sih kalau Astrid tuh happy-nya sama Andi. Ya, apa yang dilakuin Gio itu gentle lah. Bisa. Merpati? Ikuti saya. Rai, jangan-jangan ini selanjutnya. Kita harus ikutin. Kalian pulang aja ya. Tapi Udah nggak apa-apa. Kita harus ikutin merpati itu. hati-hati semuanya. Ada aja. Mana ya? Dah. Ini bukan pas sama mau kita pernah datengin. Lo ingat gak sih yang waktu itu ada anak badut yang cacat? Oh iya bener-bener. Kok bisa kesini sih?
Tuh, tangannya nangis. Samperin yuk. Dek, kamu kenapa nangis? Bapakku. Bapak kamu. Kamu. Kamu tuh udah miskin. Jangan coba-coba mempersulit anak saya. Sang putri. Sang putri. Kamu kenapa nangis? Bapakku. Bapak kamu. Kenapa? Udah sama semalam. Bayar utang lo. Belum. Utang apa lagi? Kalian kan sudah saya bayar. Udah lo bayar. Lo jangan coba-coba bohongin gue. Beneran, Bang? Sudah saya bayar utang saya. Lo bakal tahu akibat. Ngerti lo? Kecil. Minggir! Ampun. Bawa deh. Ampun. Bapak! Badi! Bapak! Badi! Kamu tenang aja ya. Kita berdua akan berusaha cari papa kamu dan bebasin papa kamu. Beneran, Kak? Iya benar. Kasih, Kak. Walaupun kakak nggak kenal saya, terima kasih ya. Terus kamu tinggal sendirian dong? Iya. Gini aja, sambil cari papa kamu, gimana kalau kamu tinggal di rumah kakak? Kamu nggak boleh tinggal sendirian. Seriusan dah. Nama kamu siapa? Badi. Oke, Ray, gue anterin Badi pulang dulu ya. Ya udah, kalau gitu gue hubungin Doni sekalian minta petunjuk dari Bu Maya. Sekalian aja gue telepon Nasrid. Halo Srit, misi selanjutnya udah ada nih. Oke, terkabarin ya. Oke. Yuk. Hati-hati. Bye. Ada di batu karang. Mereka lagi mau mencoba mendapatkan petunjuk dari penyuh. Kalian lihat ya, selama masih ada Susi, misi kalian gak akan pernah mudah. Aku akan kirim ubur-ubur buat kalian.
ini Badi mah, ayahnya diculik. Pak, sebelum ayahnya ditemuin, boleh nggak dia tinggal di sini sementara? Sini. Kasian banget sih, sini. Mas, gimana Mas? Ya kasihan sekali. Tentu boleh dong. Dia kalau nggak mau tinggal di mana? Lagi ini masih kecil kan? Papa, kita nggak bisa dong terima dia gitu aja. Kita nggak kenal dia siapa. Terus nanti kalau dia maling di rumah kita kan rugi, Pak. Oh my God, Terry, nggak boleh nuduh kayak begitu, nggak bagus keluar kata-kata seperti itu. Masih kecil kayak begini. Ya Kak, kasihan loh Kak. Ya Terry, maksud kamu nggak punya rasa kasihan sama sekali sih? Kasihan kan dia masih kecil. Kamu dengar, Papa tetap akan terima dia di rumah ini sampai nanti orang tuanya ketemu. Yes, serius nih Pak? Ya. Aduh, suara apa itu? Geruyuk-geruyuk perutnya. Lapar ya? Oh, dia lapar, Ma. Coklat susu? Roti. Oke, yuk kita ke dapur ya. Yuk. Andi kemana sih? Jam segini kok belum datang? Aduh. Ada tamu yang keracunan lagi. Ini kan harusnya jadi tanggung jawab Andi. Di, dari mana aja kamu? Loh, kok kamu marah-marah gitu sih? Oh, pasti gara-gara cewek ini kamu nggak konsentrasi lagi sama kafe ini. Ya? Kamu tuh udah miskin, jangan coba-coba mempersulit anak saya. Anak saya tuh sibuk. Papa ngomong apa sih, Pak? Kok jadi Astrid yang salah? Di, Papa minta sama kamu tinggalin cewek ini. Kamu nggak sadar, kamu udah dipengaruhi sama dia, jadi kamu nggak fokus sama kafe ini. Pak, ini nggak ada hubungan dengan Astrid. Dan Andi nggak akan ninggalin dia. Oke. Tapi kamu lihat, kalau kamu tidak mau ninggalin cewek ini, kalian lihat aja nanti. Asap ya? Kok ada HP? Api mana-mana. Kenapa rumah kontrakan saya bisa kebakar begini? Apa yang udah kalian lakukan? Sampai rumah saya rusak begini, kamu harus bertanggung jawab. Ya Pak, tapi saya aja juga nggak tahu asal api itu dari mana. Yang pasti ada di dalam.
masukin dari luar, Pak. Gimana kamu nggak tahu? Kamu kan tinggal di sini. Saya nggak mau tahu. Kamu harus bertanggung jawab karena kamu yang ngontrak rumah saya. Sekarang rumah saya udah kebakar. Kamu harus ganti rugi. Pak, Bapak saya benar-benar nggak tahu apa yang terjadi, Pak. Saya aja nggak tahu. Cepat, bawa dia! Pak, enggak, jangan. Cepat, bawa dia! Pak, saya mohon, Pak, jangan. Mau apa lagi sih kamu? Biar ayah kamu setan buat ganti rugi rumah kontrakan saya yang kebakar. Sekarang enak aja kamu, udah ngerusakin nggak mau ganti. Tolong, Pak, kasih kita waktu. Kita kalau ada duit pasti kita benerin rumah ini, Pak. Tolong. Gak bisa! Pokoknya kamu harus bertanggung jawab atau saya laporkan kamu ke polisi. Sekarang biar ayah kamu jadi jaminannya. Balik. Udah perempuan, sabar. Tapi diam. Kelama kau. Misi kita selanjutnya. Ya ampun, Srit. Lo kenapa? Kok nangis? Rumah kontrakan gue kebakar. Dan bokap gue disekap sama pemilik kontrakan karena dia nuntut kita ganti rugi. Dan kalau kita nggak ganti rugi, bokap gue bakal dimasukin ke penjara. Gue nggak tahu ini gimana bisa terjadi kayak gini, dan bokap gue juga nggak tahu gimana itu api bisa ada di luar rumah. Gue juga nggak tahu. Dan lo ya sabar ya. Gue bakal bantuin kok. Tenang aja. Ambil hikmahnya aja ya. Kok aneh banget sih? Masa ada api di luar rumah? Deh, Papa minta mulai sekarang kamu tinggalin Astrid. Ini apa-apaan sih, Pak? Kenapa Papa sejahat ini ke Astrid? Kalau kamu nggak mau ayahnya Astrid masuk penjara, ya sudah. Gawat nih, Bos. Gawat, Bos. Bos, kenapa? Ada 2 anak muda, Bos, yang lagi nyariin ayahnya Badi ini, Bos. Apa? Mereka mau menyelamatkan ayah Badi? Iya, Bos.